Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni muhajirun ila rabbi. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Karena dengan satu keyakinan yang mendalam di dalam hati kita bahwa nikmat Allah tidak pernah berhenti, meskipun kadang-kadang manusia berhenti mensyukuri. Nikmat Allah tidak pernah salah, meskipun kadang-kadang manusia menggunakannya di tempat yang salah. Dan nikmat Allah tidak pernah mampu kita menghitungnya, meskipun kadang-kadang manusia ketika lepas atau lewat sedikit saja nikmat Allah dari diri kita, seolah-olah sudah habis usia atau habis umur kita, sehingga kita berputus asa kalau lepas dari nikmat Allah yang sedikit itu. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian bisa melaksanakannya. Maka jamaah rahimakumullah, sebelum segala sesuatunya, marilah kita senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan ternyata ketika kita bersyukur, Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, sungguh akan aku tambah kenikmatan-kenikmatanku atas kalian. Wala in kafartum, tetapi ketika kalian kufur atas nikmat, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat amat pedih. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim, meramaikan masjid, thalabul ilmi, tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Dan malam hari ini tampaknya momennya agak sedikit istimewa. Kenapa? Karena di media sosial sudah banyak sekali yang mensosialisasikan tentang 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Meskipun tidak seramai tahun baru Miladiyah, tetapi sebagai umat Islam tentu saja harus mempunyai satu kebanggaan, mempunyai satu semangat ketika memasuki 1 Muharram. Memang tidak ada perintahnya untuk meramaikan, tidak ada perintahnya untuk memeriahkan. Tetapi apa salahnya ketika kita memiliki tahun baru sendiri, maka kemudian kita sosialisasikan, kita kenalkan, atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena terkadang meskipun kita memiliki tahun baru sendiri, tetapi umat Islam sudah jarang yang memakai tahun baru miliknya sendiri. Kita lebih banyak menggunakan tahun miladiyah atau tahun Masehi.
Kenapa? Karena apa yang kita gunakan sesuai dengan lingkungan, kebiasaan, dan keseharian. Kita akan dianggap aneh ketika kita memakai tahun baru Hijriah. Seandainya di kantor, di sekolah umpamanya ya, itu kalau ditanya anak-anak besok alhamdulillah tanggal merah. Kemudian ketika ditanya besok tanggal merah hari apa, tidak begitu penting. Yang penting liburnya. Jadi tidak begitu penting, yang penting adalah besok tidak sekolah. Pada hakikatnya harus memberitahu, harus mensosialisasikan agar supaya mereka generasi muslim, generasi beriman itu tahu bahwa kita punya tahun sendiri. Kadang-kadang umat Islam juga sudah merasa aneh dengan apa yang dimilikinya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah ketika beliau menyebarkan agama tauhid, maka kemudian Rasulullah dianggap aneh. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang, dan ketika Islam datang dianggap aneh, dianggap asing, dianggap ngane-anei. Di tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah banyak sekali sesembahan, ternyata Rasulullah SAW mengenalkan, mengajak untuk menyembah hanya kepada satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ajakan beliau dianggap asing atau dianggap aneh. Dan Rasulullah melanjutkan fatuba lil ghuraba. Minta maaf, fasayaudu ghariban, dan Islam akan kembali nanti dianggap aneh lagi. Fatuba lil ghuraba, tetapi beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Maka jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita menggunakan kalender kita sendiri sudah dianggap aneh nggih. Coba kalau di kantor, di sekolah, di lembaga pendidikan, di instansi, itu yang dipakai biasanya kan minggu. Kalau kita umpamanya ingin pergi kemanapun, kita menggunakan minggu. Suatu saat kita menggunakan ahad, kadang-kadang sudah tidak dikenal, sudah kagok menikahnya. Hanya saja memang pimpinan pusat Muhammadiyah menganjurkan kepada kita untuk paling tidak ketika ada satu acara, undangan atau apapun yang resmi, ada mencantumkan kalender Hijriah. Tanggal 1 Muharram bertepatan dengan 19 Juli umpamanya. Jadi tidak hanya 19 Julinya tetapi juga 1 Muharramnya. Maka jamaah rahimakumullah, itu merupakan satu hal yang harus kita perjuangkan, karena sesungguhnya untuk mensosialisasikan milik kita juga harus dengan perjuangan. Apa yang penting dari 1 Muharram yang diawali dengan momen hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada satu hadis yang sangat fenomenal, dan itu menjadi dasar kehidupan kita dalam beragama dan dasar diterima dan tidaknya amal ibadah kita, karena hadis itu berkaitan dengan niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Rasulullah telah bersabda bahwa sesungguhnya setiap amal-amal itu akan dihitung, akan dinilai oleh Allah tergantung daripada niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wali rasulih, fakanat hijratuhu lillahi wali rasulih. Dan barang siapa yang hijrahnya ketika itu untuk Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lillahi, minta maaf, faman kanat hijratuhu li imra'atin tunkihuha aw li amwalin iktasabuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Dan barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk seorang wanita supaya bisa dinikahi, atau sejumlah harta supaya bisa dimiliki, maka sungguh apa yang dihijrahkan itu sesuai apa yang ingin didapatkan. Jamaah rahimakumullah, jadi amaliyah tergantung daripada niat. Ketika niatnya itu untuk Allah, maka dia akan mendapatkan balasan hanya dari Allah. Ketika niatnya itu untuk selain Allah, maka sungguh balasannya sesuai apa yang diinginkan. Kalau orang bijak kemudian menerjemahkan atau menggambarkan, siapa yang ingin akhirat maka dunianya dapat, siapa yang ingin dunia maka akhiratnya lewat. Ini sebetulnya berdasarkan atas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut? Karena ketika beliau mau hijrah, di mana orang-orang para sahabat sangat menginginkan untuk ikut bersama Rasulullah dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesungguhan, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ada seorang yang hijrahnya itu menunggu sang kekasihnya. Ketika mau hijrah, dia diskusi dulu dengan calon istrinya. Istriku, ini Rasulullah ngajak kita untuk hijrah. Kira-kira seliramu arep hijrah napa mboten? Ngoten nggih. Terus istrinya mungkin menjawab, lah nek aku hijrah piye, nek aku ora hijrah pripun? Calon suaminya kemudian menjawab, kalau jenengan hijrah saya ikut hijrah, kalau jenengan tidak hijrah saya juga ikut tidak hijrah. Artinya calon suami ini mengikuti apa yang ingin dilakukan oleh calon istrinya. Hal ini kemudian sampai pada pengetahuan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang hijrah karena calon istri, maka dia hanya akan mendapatkan istri saja. Barang siapa yang hijrah karena sejumlah harta, maka dia hanya akan mendapatkan sejumlah harta saja. Sehingga jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa memperbaharui niat. Dalam bahasa yang lain, jadidu niyatakum, perbaharuilah niat-niat kalian. Ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang pertama kali berniat ikhlas, pertama kali lillahi ta'ala. Tetapi karena ada ujian, ada masalah, ada sesuatu yang menggoda atau sesuatu yang mengganggu hawa nafsu, akhirnya keikhlasannya tergoda dan terganggu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hadir ke pengajian harus ikhlas. Ikhlas itu gambarannya seperti air yang bening, air yang tidak ada campuran, baik gula, teh ataupun kopi. Jadi kalau kita ingin mengerti atau gambaran orang ikhlas itu bagaimana, adalah seperti air bening, sebening air mineral, tanpa menyebut merek. Nah, nanti kalau menyebut merek dikira promosi ya Mas Arya. Lah, air yang ikhlas itu, air yang bening itu adalah air yang ikhlas. Ada satu yang beredar di tengah masyarakat kita, salah kaprah bener ora lumrah. Mungkin sering saya sampaikan setiap satu Muharram. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak habis makan malam atau makan siang, kemudian istri atau suami diminta untuk menyediakan air putih. Bu, ambilkan air putih. Biasanya ibu-ibu mengambil air putih atau air bening, ibu-ibu. Halo ibu-ibu, ada ibu-ibu nih ya. Biasanya mengambil air putih atau air bening? Air bening. Jadi kalau mengambil air putih atau diminta air putih, justru yang diambilkan air bening. Niku janjane leres napa salah niku nggih? Wong minta air putih kok yang diambil air bening. Kalau minta air putih ya harus diberi warna,
ambilkan air yang berwarna putih. Air susu, air sirup, air santan, air tajin gitu. Air yang lainnya yang berwarna putih. Tapi yang diberikan justru warna bening. Nah, ini merupakan satu hal yang sebetulnya salah kaprah, bener ora lumrah. Minta air putih, diambilkan air putih ya salah. Itu yang namanya ora lumrah gitu. Maka kemudian apa? Gambaran orang ikhlas itu sebetulnya air putih itu al-ma'ul abiyad, air yang putih. Sementara air yang bening al-ma'ul kholis, air yang murni, air yang belum tercampur. Lah gambaran air yang belum tercampur, air yang murni, itu air yang ikhlas adalah air mineral yang tidak ada campuran gula, teh, sirup, pewarna dan lain sebagainya. Maka orang yang ikhlas itu orang yang seperti itu. Artinya di dalam melakukan apapun kegiatan, amal ibadah, aktivitas, tidak ada tujuan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran orang ikhlas yang kedua yaitu surat Qul huwallahu ahad. Di dalam surat Qul huwallahu ahad tidak ada kalimat ikhlasnya. Tetapi kenapa kemudian Qul huwallahu ahad disebut surat Al-Ikhlas? Yaitu ayat yang pertama yang berbunyi katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Artinya esa di dalam penyembahan, menyembah kepada Allah, dan juga esa di dalam tujuan setiap aktivitas kita. Aktivitas kita hanya satu tujuannya, aktivitas kita hanya satu maksudnya, aktivitas kita hanya satu harapannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ngaji itu kadang-kadang niatnya bukan karena Allah, belum ikhlas namanya. Menika nggih. Wah aku suwe mangkat orang ngetokke irung ngoten nggih. Wis kala-kala tak ngetokke irung. Itu namanya belum ikhlas. Hanya supaya irunge men ketok niku nggih. Wah ini Mas Ari kadang-kadang cok ngabsen umpamanya. Rajin sekali ngabsen. Wah nanti malu kalau saya diabsen kok tidak ada. Itu namanya berarti ngajinya hanya supaya tidak malu. Ngajinya hanya supaya enak dengan tetangga. Ngajinya supaya hanya kelihatan hidungnya. Maka itu boleh-boleh saja, tetapi hanya ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka jamaah rahimakumullah, ikhlas itu perlu diraih, diperjuangkan dan dipertahankan. Pertama kali berangkat ngaji ikhlas. Begitu sampai di pengajian ustadznya belum datang, sudah 1/4 jam ustadznya belum datang, mulai tidak ikhlas. Iki ustadze ketelat mengko mesti rampungi telat. Lah ngerti orang ngaji. Jadi ketika datang sudah ikhlas, tapi begitu ustadznya keterlambat mulai timbul ketidakikhlasan. Pamannya lagi Mas Ari membagikan doorpress. Harusnya ingin mengharapkan, wah saya ingin mendapatkan buku supaya bisa saya baca umpamanya. Ternyata yang dapat doorpress yang lain. Wah ini kemudian apa? Wah besok nggak ngaji lagi lah. Saya ingin doorpress ternyata tidak dapat. Jadi orang yang tidak ikhlas itu kadang-kadang menjadikan diri kita itu lemah. Kalau di dalam Al-Quran diibaratkan seperti seseorang yang sedang membangun rumah laba-laba. Wa auhanal buyut labaitul ankabut. Dan selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Artinya orang yang tidak ikhlas itu lemah, orang yang ikhlas pasti kuat. Kalau sudah ikhlas itu ustadznya terlambat, rampungnya terlambat, ya tetap ikhlas nih bapak-bapak ibu-ibu nih. Meskipun nanti selesainya jam 10 umpamanya, ikhlas napa mboten ibu-ibu? Alhamdulillah. Umpamanya nggih mboten. Tapi insya Allah tidak ya ibu-ibu ya. Ini menguji keikhlasan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini yang pertama hadis yang sangat fundamental
dan menjadi dasar dari kehidupan kita, supaya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya hijrah itu artinya berpindah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, di jalan Allah dengan harta dan dirinya, a'dhamu darajatan indallah, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Jadi untuk mendapatkan derajat yang tinggi, kemudian menang di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, maka syaratnya 3 menika. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Iman itu keyakinan, hijrah itu proses atau ikhtiar, jihad itu kesungguhan. Jadi siapapun yang ingin menang, siapapun yang ingin tinggi derajatnya, maka syaratnya 3. Yang pertama yakin, yang kedua kemudian berproses, berikhtiar, yang ketiga dalam proses harus bersungguh-sungguh. Kalau hanya ikhtiar tanpa yakin, itu namanya kesombongan. Kenapa? Karena keyakinan tentu saja dasar kehidupan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya yakin tanpa ikhtiar, itu yang disebut dengan kelumpuhan. Jadi yakin tanpa ikhtiar, yakin tanpa usaha, itu namanya lumpuh. Seseorang umpamanya sepeda motornya mogok, sepeda motornya macet di tengah jalan, samping kiri jurang, samping kanan kuburan. Lah, ketika mogok macet tengah malam, begitu mogok kita kemudian berdoa terus, ya Allah, mugi-mugi mboten mogok ya Allah. Ya Allah, nyalakanlah mesin dari motor kami dan lain sebagainya. Tanpa ikhtiar tentu saja Allah tidak akan memberikan jalan. Jadi ketika kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu takdir dari Allah, kemudian kita berikhtiar, berusaha, itulah yang disebut dengan kesempurnaan. Di samping yakin juga ada usaha. Di samping usaha juga ada keyakinan dengan berdoa. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita ketika peristiwa hijrah. Jadi dalam segala apapun kegiatan itu harus ada yang namanya rukun ibadah. Sholat ada rukun sholat, takbiratul ihram, surat al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, itu merupakan rukun-rukun di dalam sholat. Ketika kita meninggalkan rukun di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Puasa ada rukunnya, yaitu niat. Puasa tanpa niat, puasanya tidak sah. Haji ada rukunnya. Maka ketika berkaitan dengan hijrah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ada beberapa yang harus kita lakukan di dalam hijrah. Yang pertama adalah jelas tujuannya. Jadi ketika kita hijrah ada tujuan yang jelas. Ada yang diinginkan, ada yang ditargetkan. Rasulullah ketika pindah dari kota Makkah menuju Madinah, Rasulullah pasti jelas tujuannya. Kenapa? Karena Rasulullah berangkat belakangan, para sahabat berangkat duluan. Para sahabat ketika mau berangkat pasti bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kita mau hijrah kemana? Rasulullah pasti menjawab,
pergilah kalian ke kota Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah belakangan. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, pergilah kalian kemana suka. Ada angin barat, ikutlah ke barat. Ada angin timur, ikutlah ke timur. Ada angin selatan, ikut ke selatan. Angin utara, ikut ke utara. Itu bukan hijrah namanya. Tapi napa ibu-ibu? Kabur kanginan. Kabur kanginan, ngalor ngidul, ngitan ngulon, boten genah. Kenapa? Karena tanpa tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sampai di Masjid An-Nur ini juga karena jelas tujuannya. Coba kalau tadi mau dari rumah, umpamanya yang penting keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah sampai di pelataran bingung. Iki arep ngalor apa ngidul? Ngalor ngidul, ngalor ngidul. Ngidul, akhirnya ngidul, nggih. Nanti sampai di perempatan bingung lagi. Umpamanya sampai di plaza sana bingung. Iki mau ke arah Selomerto atau arah Garung. Wah, ada angkot mau ke Garung, ikut ke Garung ya. Nanti sampai di Garung bingung lagi. Kenapa? Karena tidak jelas tujuannya. Sampai di tempat tujuan, sampai di Masjid An-Nur, kenapa? Karena dari rumah sudah jelas. Saya mau ikut pengajian di Masjid An-Nur. Jadi meskipun ada alangan, rintangan di jalan, tetangga ngajak ngobrol, tetangga ngajak ngawi-awi, kene ngopi wae ning terasku umpamane ngoten. Ora, aku arep ngaji. Kenapa? Karena sudah jelas tujuannya. Coba kalau tadi tidak jelas tujuannya. Ada orang rumpun-rumpun di perempatan, ngobrol, ikut ngobrol. Terus ada orang ngopi-ngopi di pertigaan, ikut ngopi. Kenapa? Karena tidak jelas. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah hijrah jelas ada tujuannya, yaitu kota Madinah. Yang kedua, di samping ada tujuannya juga ada yang ditinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak mungkin dalam satu waktu di dua tempat yang bersamaan. Ada di rumah, ada di masjid. Kalau meninggalkan menuju masjid harusnya meninggalkan rumah. Kalau meninggalkan masjid menuju rumah berarti menuju rumah meninggalkan masjid. Sama dengan itu pula Rasulullah ketika hijrah menuju kota Madinah meninggalkan kota Makkah. Itu harus ada yang dituju, ada yang ditinggal. Kalau tidak ada tujuan namanya kabur kanginan, keluyuran, kelayaban. Lebih kasar lagi napa bapak-bapak? Keluyuran, kelayaban, kabur kanginan, minggat. Wah itu sudah kasar niku nggih. Paling kasar niku minggat niku. Nek minggat kan mboten enten tujuan nggih. Kalau ada tujuannya bukan minggat itu namanya pindah. Wah, umpamanya enggak seseorang dari rumah bawa ransel, bawa koper, bawa pakaian semuanya. Kenapa? Karena sedang marahan sama istrinya umpamanya. Pak, ajeng tak pundi? Mbuh. Ajeng napa sih aku minggat? Minggat itu tidak ada tujuannya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau jelas tujuannya bukan, kalau tidak jelas tujuannya bukan hijrah. Contohnya ngoten nggih. Jadi suatu malam umpamanya bapak-bapak pamit sama garwanipun. Bu, aku arep metu. Jam 12 dalu garwanipun tanglet. Mas, jam 12 dalu ajeng medal ndak pundi. Suaminya menjawab, "Mbuh sak karepku." Kinten-kinten ibu-ibu ikhlas napa mboten ibu? Halo, ikhlas napa mboten? Jam 12 dalu medal ditangkleti ajeng ndak pundi kok mbuh sak karepku. Kinten-kinten ibu-ibu mboten ikhlas. Nek sabar mawon niku badhe ngendika, "Monggo Pak, minggat mawon nggih." Oh, itu pol aluse ning jelekit nggih ibu-ibu nggih. Monggo mboten napa-napa, minggat mawon nggih, mboten usah kondur. Wong jam 12 dalu ditangkleti badhe ndak pundi kok sak karepku. Minggat nih. Lah, tapi kalau jelas tujuannya,
Jam 12 malam keluar rumah, ditanya istrinya, menjawab, "Bu, ini kampung kita sedang tidak aman. Saya dijadwal oleh Pak RW Mbah Maninggi malam Ahad untuk jaga keamanan kampung. Saya ingin ronda keliling kampung bersama teman-teman yang lain." Ikhlas napa mboten Ibu-ibu? Ikhlas. Kenapa? Karena kebaikan gitu. Jelas tujuannya. Karena ikhlas maka didoakan, disangoni kopi, gitu. Sangoni kopi, sangoni gula. Terus dipesan, "Pak, ampun supe kasur, selimut lan bantale." Lah itu namanya pindah tidur, bukan keliling kampung. Artinya apa? Kalau tidak jelas itu tidak ikhlas, kalau jelas itu ikhlas. Lah yang kedua, harus ada yang ditinggal. Yang ditinggal adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditinggal adalah masa-masa jahiliyah kita. Maka orang yang hijrah itu jelas tujuannya hanya untuk Allah dan meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau sudah mengaku hijrah, sudah mengaku berubah, kok belum meninggalkan sesuatu, itu namanya belum hijrah. Masih berupa mimpi atau khayalan. Jamaah rahimakumullah, tujuannya jelas, tapi tidak meninggalkan sesuatu. Suatu sore umpamanya ibu-ibu mendapatkan bapak duduk di teras sambil guyang-guyu, guya-guyu piyambak. Terus ibu-ibu sedang mengeluarkan kopi, ngageti. "Hayo, lagi ngapa? Guyang-guyu dewek." Kinten-kinten sek napa niku ibu-ibu? Ngalamun, sek ngalamun. Jadi orang yang ngalamun itu jelas tujuannya, tetapi tidak meninggalkan terasnya, tidak meninggalkan kursinya. "Pak, ngopo sih guyang-guyu, Pak?" "Iya ya, Bu. Idai anake dewek nang Jakarta ke agi ngapa?" Umpamane nggih mboten. "Idai anake dewek niku teng Jogja seng kuliah sek nopo. Idai kae putune sing nomor 2 wis bisa ngapa?" Nggih mboten. Itu tujuannya jelas. Rumah putra wayah tetapi tetap berada di teras. Itu namanya orang yang ngelamun atau menghayal. Atau suatu hari jam 1 malam ibu-ibu kaget. Sedang tidur mendengar suara talbiyah. "Labbaik Allahumma labbaik." Mamane nggih mboten. "Labbaik la syarika laka labbaik." Kaget. Iki jam 1 bengi kok ana wong talbiyah. Begitu tengok kanan, wah, bapak sedang begini-begini. Pak, digugah. "Pak, kenging nopo sing nglindur?" "Masya Allah, Bu, ngimpi." "Alhamdulillah, ngimpi haji." Nggih mboten. Kalau dia talbiyah berarti tujuannya jelas, kota Makkah. Sedang tawaf di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Tetapi tidak meninggalkan kasurnya, tidak meninggalkan selimut dan bantalnya. Berarti itu orang yang bermimpi. Maka jamaah rahimakumullah, untuk hijrah dalam arti berubah itu bukan orang yang suka kelayaban, keluyuran, ngalor ngidul dalam hal akidah. Jangan berpetualang, kadang-kadang mencoba ini, kadang-kadang mencoba itu, kadang-kadang yang ini, kadang-kadang ini seperti Panji Gumilang di Az-Zaitun. Jangan mencoba-coba. Jadi yang namanya akidah beragama itu harus jelas tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah, menirukan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Inni muhajirun illa Rabbi." Allah berfirman seperti yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, "Saya sedang hijrah menuju Tuhanku." Artinya saya sedang berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berubah kepada seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berubah menuju apa yang diperintahkan, menuju apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah kita tujuannya jelas, meninggalkan sesuatu yang tidak jelas. Jadi kalau tujuannya kita Allah, maka yang selain Allah harus kita tinggalkan. Umpamanya yang mistis-mistis, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah sholat, sudah puasa, sudah tahajud, pengajian setiap malam Rabu. Tapi ketika mau mantu saja takut dengan satu Muharram, umpamanya mau mantu takut dengan satu Muharram atau dengan bulan Suro, itu namanya belum hijrah. Bu, kiar mantu kapan kira-kira ya? Ngisuk ae Bu, tanggal 1 Suro. Ojo bilahi. Itu namanya belum hijrah itu. Sudah sholat, sudah zakat, sudah haji. Tapi dengan satu Muharram, dengan satu Suro atau bulan Muharram, bulan Suro takut. Itu namanya belum hijrah. Akidahnya belum hijrah itu. Sudah sholat, sudah puasa, sudah tahajud. Tapi ketika mau bepergian, wah, aku nek neng Jakarta orang nggawa sabuk ki jan rasane kurang mantep. Lah sabuk itu isinya apa sih? Buntelan. Lah buntelan isinya apa? Dolar duit lah. Nek dolar duit mboten napa-napa. Tapi kalau buntelan isinya mori, keris, akik, jimat, wah ini namanya sudah punya tujuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal-hal yang dilarang oleh Allah belum ditinggalkan. Maka jamaah rahimakumullah, apa arah hijrah kita di dalam Al-Qur'an? Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pembimbing, pelindung, penanggung bagi orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman dibimbing, dituntun oleh Allah, maka yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan, membimbing mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi kalau kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Contohnya pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin sebelum berangkat ke pengajian ada beberapa alternatif pilihan. Yang pertama, di rumah saja, seharian bekerja dari pagi sampai sore, ini sebaiknya di rumah saja, besok banyak pekerjaan yang menanti, maka lebih baik di rumah, ditemani istri, sambil ngopi, apalagi dipijiti, nggih ibu-ibu nggih. Tapi ternyata kita ngaji. Siapa yang menuntun kita untuk bismillah, saya mau ngaji? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kita banyak sekali alternatif yang bisa kita pilih. Tetapi begitu kita bismillah, Allah menentukan kamu berangkat ngaji. Meskipun di hadapan kita banyak pilihan. Lah ketika orang yang tidak mau bersyukur, walladzina kafaru, dan mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, auliya'uhumut taughut, pembimbingnya, pemimpinnya, penuntunnya adalah taughut. Taughut menurut para ahli salah satu maknanya adalah hawa nafsu. Ketika kita dibimbing, dipimpin, dituntun oleh hawa nafsu, maka apa yang terjadi? Sebaliknya, kalau Allah menuntun kita dari kegelapan menuju terang benderang, kalau hawa nafsu menuntun kita dari terang benderang menuju kegelapan. Minan nuri ila dzulumat, dari terang benderang menuju kegelapan, dari hidayah menuju dhalalah. Itu ketika kita dibimbing atau dipimpin oleh hawa nafsu. Dan setiap hari, setiap saat kita akan seperti itu. Contoh kata umpamanya, kita dibangunkan oleh Allah jam 2:30 malam. Ada dua pilihan. Yang pertama, ambil air wudhu, sholat tahajud, terus baca Al-Quran.
Yang kedua hanya melihat jam, setengah telu, lumayan, tak nambah 1 jam. Kan subuhnya setengah 5, kalau nambah 1 jam berarti bangun lagi setengah 4. Sudahlah, saya tak nambah 1 jam, nanti bangun setengah 4. Insya Allah tahajud masih sempat. Begitu kita memilih untuk tidur lagi, kira-kira nanti setengah 4 bangun apa mboten Bapak? Bablas biasanya nggih. Wungu-wungu jam 5 itu sudah lumayan, kadang-kadang malah jam setengah 6 niku. Lah ketika kita memilih bismillah, saya akan tahajud membaca Al-Qur'an. Berarti ketika itu kita sedang dibimbing, dipimpin, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memilih tidur lagi, meskipun juga boleh-boleh saja, tetapi itu adalah tuntunan dari hawa nafsu. Ini belum selesai. Setelah sholat tahajud, umpamanipun nggih, sholat tahajud setengah 3 selesai jam 3. Waduh, nanggung sekali ini jam 3 nggih mboten. Waduh, ini jam 3 saya tak tidur lagi. Kan sudah tahajud, lumayanlah. Meskipun tidak sholat subuh, saya sudah, meskipun subuhnya tidak berjamaah, saya sudah tahajud. Kan hebat tahajud. Umpamanya itu bimbingan dari hawa nafsu. Artinya meskipun kita sudah tahajud, bukan berarti kemudian setan lari tunggang langgang. Sholat tahajud kita tidak mampu untuk ditembus godaannya. Setan tidak lari. Wah, ini nanti saya tembus lagi lewat sholat subuh. Kira-kira sholat subuh ini saya kalah atau tidak? Mungkin begitu nggih. Setan mengatakan begitu mungkin. Wah, saya tidak mau kalah. Meskipun tahajud kalah, subuh harus menang. Umpamanya begitu. Maka ketika sholat tahajud selesai, digoda dengan sholat subuh. Tidak apa-apa sholat subuh di rumah. Sudahlah sholat subuh saja di rumah. Kan sudah tahajud. Oh, tahajud itu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya umpamanya. Sudah, subuhnya tetap di rumah saja. Itu termasuk godaan-godaan hawa nafsu. Jadi apapun dari kehidupan kita senantiasa digoda dari yang baik menuju yang buruk atau yang buruk kepada yang baik. Maka sebagai seorang yang beriman, kita harus senantiasa waspada dengan godaan-godaan setan. Jamaah rahimakumullah, ini surat Al-Baqarah. Termasuk pada malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini kan namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur nih, alhamdulillah. Itu berarti sama. Harusnya di rumah nonton TV atau istirahat, tetapi kita datang ke Masjid An-Nur. Artinya apa? Dibimbing oleh Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dari ilan nur ke Masjid An-Nur. Di samping cahayanya terang benderang. Kalau masjid itu kan lampunya terang, Ibu. Coba masjid itu kan 50 watt kali 6. Itu sudah berapa watt? Kenapa? Karena kuat saja, yang banyak, yang bayar orang banyak. Tapi kalau di rumah 100 watt sudah diprotes sama istri. Pak, ampun padang-padang, nanti tokennya cepat habis. Bola-balik beli token saja. Tapi kalau di masjid tidak. Lah, kegelapan rumah atau remang-remang rumah menuju terang benderangnya masjid. Itu siapa yang membimbing kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dan ketika kita dari keburukan kepada kebaikan atau kebaikan menjadi lebih baik, kita harus bersyukur bahwa Allah sedang membimbing kita. Meskipun juga ada nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada orang-orang yang dari hidayah kepada zulumat, minan nur ila zulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Ada banyak artis, kalau sekarang ini hijrahnya bukan artinya pindah,
tetapi hijrahnya adalah berubah. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk meningkatkan iman dan takwa tidak usah pindah di tepi masjid, tidak usah pindah di samping masjid. Artinya apa? Yang penting untuk menjadi iman dan takwa, menjadi ahli jamaah, itu yang terpenting adalah berubah. Lah, perubahan itu jelas tujuannya dan harus ada yang ditinggal. Ada orang-orang yang berubahnya itu minanuri ila dzulumat. Di samping minadzulumati ila nur. Kalau kita lihat para artis kadang-kadang ada yang mengatakan sudah hijrah, ngoten nggih ibu-ibu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ada beberapa komunitas artis hijrah. Itu artinya berubah, bukan pindah. Kalau pindah harus pindah kemana, ngoten nggih? Kalau dulu zaman Rasulullah pindah jelas dari Makkah menuju Madinah. Tapi kalau yang dilakukan oleh para artis itu adalah berubah. Dari yang tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab. Dari yang tadinya tidak pernah pakai baju koko, yang laki-laki menggunakan baju koko. Bahkan ada yang menggunakan gamis dan lain sebagainya. Silahkan, tidak apa-apa, itu mungkin sebagai formalisasi hijrah atau berubah. Di samping ada juga hijrahnya minan nuri ila dzulumat. Ada yang tadinya pakai hijab, berjilbab, tapi ternyata kemudian lepas jilbabnya. Atau menggunakan baju yang naudzubillah seksi, ngoten nggih bapak-bapak. Lah ini berarti yang tadi pertama itu dibimbing oleh Allah, yang kedua dibimbing oleh tauhid atau dibimbing oleh hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan setelah beliau hijrah, la hijrota ba'da amin hada. Tidak ada lagi hijrah dalam arti pindah setelah tahun ini. Walakinnal jihad wan niyat. Yang tersisa, yang ada, yang harus kita lanjutkan terus menerus sampai akhir hayat kita, itu yang pertama jihad, kesungguhan untuk senantiasa minadzulumati ilan nur, kesungguhan bersungguh-sungguh untuk senantiasa meningkatkan diri dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang paling baik. Pantangan bagi kita sebagai seorang yang beriman untuk mengatakan aku masih seperti yang dulu. Jangan sampai kita mengatakan aku masih seperti yang itu lagu ya ibu-ibu. Apalagi aku lebih buruk dari yang dulu. Orang yang beriman itu harus hari ini lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Itu orang yang beriman. Maka jamaah rahimakumullah, jihad dan niat. Niat itu artinya senantiasa memperbaharui. Kenapa? Karena menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju syariat Allah itu sungguh sangat berat. Innaka kadihun kadhan famulakih. Sesungguhnya jalan menuju Allah, jalan menuju syariat Allah itu adalah jalan yang terjal, jalan yang nanjak, jalan yang sangat banyak rintangannya. Maka kalau istilah surga itu kan naik masuk surga. Naik surga, masuk surga. Tapi kalau neraka itu kan turun neraka. Ngoten nggih Ibu nggih? Naik, biasanya kalau naik itu lebih mudah daripada turun atau turun lebih mudah daripada naik, Bapak-bapak Ibu-ibu? Naik gimana? Naik itu lebih sulit. Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah pernah naik gunung itu pasti lebih sulit naik daripada turun. Yang sudah pernah naik atap rumah
itu pasti lebih mengerikan naik daripada turun. Ke Dieng itu lebih lama daripada turun dari Dieng. Kenapa? Karena jalan naik itu lebih susah dan lebih memerlukan tenaga dan kekuatan serta kesungguhan. Tapi kalau turun, preluk mawon sampai gimana? Preluk bahkan driver Dieng itu kalau katanya turun dari Dieng, istilahnya saking apale merem we tekan ngoten nggih. Wah, Mas kula saking Dieng merem we tekan. Niku saking apale niku. Tapi kalau naik enggak mungkin itu. Kenapa? Karena naik itu kan harus ngegas, harus ganti gigi dan lain sebagainya. Tapi kalau turun, nah ini artinya bahwa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kalian sedang menuju Allah, sedang menuju Tuhanmu dengan perjuangan, dengan penuh kesungguhan. Kenapa? Karena ketika menuju Allah pasti banyak halangan dan rintangan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, sedikit tentang bagaimana kita memperingati 1 Muharram, dalam arti bahwa marilah kita mengambil momen 1 Muharram yang hijrah ini dengan berubah, bukan hanya pindah tetapi berubah. Perubahan kita minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang, dari keburukan menuju kebaikan, dari yang baik menuju lebih baik, dari yang lebih baik menuju yang paling baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dan memperbaharui niat, dan kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.